Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala, karena dengan izinnya kuasanya semata sehingga kita alhamdulillah bisa bertemu di tempat ini melewat media yang kita pakai untuk pembelajaran daring pada pagi hari ini. Anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar, Ibu Guru akan perkenalkan identitas Ibu Guru. Nama Ibu Guru Hasmiati Tonggi, sarjana agama. Mata pelajaran yang diampu adalah pendidikan agama Islam di SMK Negeri 1 Kota Mobagu. Untuk itu, untuk selengkapnya, untuk alamat Ibu Guru, insya Allah kita akan bertemu kembali dan kita akan memperkenalkan lebih dalam lagi tentang identitas Ibu Guru dengan anak-anakku sekalian. Oke, pada pagi hari ini atau pada hari ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 10. Semua kompetensi keahlian di semester 1 atau semester ganjil di tahun pelajaran 2020-2021. Dan untuk materi kita pada hari ini, hari Senin, yaitu tentang kontrol diri, prasangka baik, dan persaudaraan. Kita tafakur sejenak tentang kontrol diri ya, prasangka baik yang merupakan materi kita pada hari ini. Yang pertama tentang tafakur kita, yaitu keadaan paling dekat seorang hamba dari Rabb-nya adalah ketika dia dalam keadaan sujud, maka perbanyak doa di dalamnya. Itu hadis riwayat Muslim. Jika kita tidak mau memperhatikan diri, mustahil ada orang yang memperhatikan kita. Jika kita tidak mau membenahi diri, mustahil ada orang yang mau membenahi kita. Jika kita tidak mau menyelamatkan diri, mustahil ada orang yang mau menyelamatkan kita. Jadi anak-anakku sekalian, hal utama dan penting diperhatikan adalah bagaimana kita bisa hidup menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, baik secara lahiriah, batiniah, agar hidup kita selamat di dunia dan selamat di akhirat. Kita harus membebaskan diri dari hidup yang berlarut-larut dalam kebingungan karena tidak dapat mengendalikan diri, sehingga kita tidak bisa melakukan tindakan yang produktif. Benar kan? Apa yang Ibu Guru katakan ini di tafakur yang Ibu Guru sudah jelaskan ini. Lanjut. Yang pertama untuk kontrol diri ini, yang pertama yang kita harus perhatikan adalah tentang mujahadah al-nafs. Pengertiannya, kontrol diri atau mujahadah al-nafs adalah perjuangan yang sungguh-sungguh atau jihad melawan ego atau nafsu pribadi. Perjuangan ini dilakukan karena nafsu diri memiliki kecenderungan untuk mencari berbagai kesenangan, masa bodoh terhadap hak-hak yang harus ditunaikan, serta mengabaikan terhadap kewajiban-kewajiban. Siapapun yang gemar menuruti apa saja yang diinginkan oleh hawa nafsunya, maka sesungguhnya ia telah tertawan dan diperbudak oleh nafsunya itu. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa Nabi SAW menegaskan bahwa jihad melawan nafsu lebih dahsyat daripada jihad melawan musuh kita. Jadi anak-anakku sekalian, dalam Al-Quran sudah dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kewajiban melaksanakan ibadah puasa. Melaksanakan ibadah puasa adalah benteng yang sangat kokoh bagi kita untuk kita lakukan untuk menguasai atau mengontrol diri kita sendiri. Selanjutnya,
mujahadah an-nafs ini hanya dapat dilakukan karena hidayah Allah. Jadi mudah-mudahan kita semua ini akan memperoleh hidayah dari Allah. Karena mujahadah al-nafs merupakan perbuatan yang berat. Meskipun berat, Allah menjanjikan jalan keluar bagi orang yang beriman, yang bersungguh-sungguh berjuang mengendalikan nafsunya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 69 yang artinya orang-orang yang berjihad di jalan kami pasti akan kami tunjukkan kepadanya jalan-jalan kami. Kemudian ada akibat kalau kita mengikuti hawa nafsu. Yang pertama, para pelaku tidak kriminal di sekitar kita seperti para koruptor, pemakai narkoba, pembunuh, atau misalnya adalah orang-orang yang gagal dalam laku mujahadah diri. Sebaiknya mereka justru menuruti segala keinginan dan syahwat diri sehingga mereka tertawan dan diperbudak olehnya. Mereka tidak pernah menyadari tentang buah kejahatan yang akan datang menjelang. Cepat atau lambat, yang mereka pikirkan adalah bayangan semu tentang kenikmatan sesaat atau instan. Na'udzubillah, semoga kita dihindarkan dari cara pandang yang demikian. Anak-anakku sekalian, tentang kontrol diri ini kita simak ada di dalam Al-Quran. Jadi kita simak ada di dalam Al-Quran, Quran surat Al-Ankabut ayat 72 tentang kontrol diri. Jadi sejenak ibu guru bacakan dan insya Allah surat Al-Anfal ini akan ibu guru berikan tugas. Jadi anak-anakku sekalian akan mencatat tentang ayat ini sekalian terjemahannya supaya anak-anakku sekalian sebagai umat Islam juga terbiasa untuk menulis tulisan Arab ya atau tulisan Al-Qur'an. Ya, ibu guru akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa hazaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah walladzina awaw wa dasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'di walladzina amanu wa lam yuhaziru ma lakum min walayatim min syai'in hatta yuhaziru wa inis tansurukum fid dini wa alaikum nasru illa ala qaumi bainakum wa bainahum mitsaq wallahu bima ta'maluna basir. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan kepada orang-orang muhajirin, mereka itu satu sama lain melindungi atau saling melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun atasmu melindungi mereka sebelum mereka berhijrah. Akan tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Berikut kita lihat apa isi kandungan dari surat Al-Ankabut surat Al-Anfal ayat 72. Jadi mohon maaf, yang ibu guru maksudkan di sini adalah surat Al-Anfal ayat 72 tentang kontrol diri. Yang pertama, kita senantiasa saling melindungi. Harus selalu dibina antar kaum muslim. Bukan hanya sekedar mengorbankan harta, namun harus juga melalui jiwa dan raga. Ya, seperti yang diperankan oleh kaum Muhajirin dan Ansar. Mereka saling mengorbankan apa saja yang dipunyai dalam menegakkan kehormatan dan martabat agama. Yang kedua, sesama orang beriman harus saling membantu, menolong, dan memperkuat, terutama saat menghadapi musibah dan kesulitan.
Sebaliknya, mukmin harus juga melakukan kontrol, namun harus juga melalui jiwa dan raga seperti yang dilakukan oleh kaum muhajirin. Sebaliknya, mukmin harus melakukan kontrol diri untuk tidak saling berdebat, berselisih, melakukan kontrol diri untuk tidak saling berdebat, berselisih paham, apalagi bertengkar yang pada akhirnya hanya menimbulkan kekacauan dan kerusakan yang lebih besar. Yang ketiga, keberhasilan dan kesuksesan sangat dipengaruhi oleh komitmen yang tinggi. Jadi ikhtiar yang sungguh-sungguh, kontrol diri yang terus terjaga atau stabil, dan kebersamaan dalam merasakan suka dan duka. Dan yang keempat, perlunya umat melakukan hijrah di saat menghadapi situasi dan kondisi yang serba tidak menentu. Hijrah bukan hanya berpindah dalam makna fisik, namun yang lebih penting adalah hijrah dalam makna rohani, yaitu bertekad bulat untuk senantiasa mengubah pola hidup yang buruk menjadi baik, lemah semangat menjadi bersemangat, miskin cita-cita menjadi tinggi, dan cita-cita dan asa. Jadi anak-anakku sekalian, dari makna hijrah itu adalah kita berpindah ya dari yang tidak baik kepada yang baik. Jadi anak-anakku sekalian yang kelas 10 ini, kalian dari SMP masuk di SMA, tentu ada perubahan-perubahan yang Anda lakukan untuk kebaikan, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Anak-anak sekalian, untuk kelas 10, demikianlah penjelasan Ibu Guru tentang tentang kontrol diri sebagai materi kita pada kali ini. Dan untuk tugas yang Ibu berikan kepada kalian semua, yaitu tulislah surat Al-Anfal ayat 72 dan terjemahannya tentang kontrol diri. Dan untuk tugas ini nantinya Ibu Guru akan insya Allah akan periksa, dan insya Allah kita akan bertemu di situasi kondisi yang seperti biasa, dan tetap Ibu Guru akan memeriksa tugas-tugas yang Anda lakukan. Demikian materi kita pada siang hari ini, pendidikan agama Islam, yang telah kita membahas tentang surat Al-Anfal ayat 72 tentang pentingnya mengendalikan diri. Semoga anak-anak sekalian, materi ini bukan hanya sekedar kita baca, tetapi kita maknai, dan kita insya Allah akan praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita harus mampu mencontohkan ya tentang pentingnya mengendalikan diri ini, baik dalam masyarakat, untuk pribadi sendiri, dan seterusnya untuk orang lain. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.